undang-undang. Kalau mau memaksakan datang ke Israel, orang jangan tinggal di sini. Silahkan tinggal di Israel. Nah, ini satu lagi contoh. Kalau orang bangsat ya dan keparat ya dijadiin ustadz, ya kayak gini nih contohnya. Ya, jadi kebenciannya yang begitu besar, berlebihan terhadap Israel, maka segala yang ada istilah Israel atau Yahudi digeneralisir, dimusuhi semua. Sekali lagi ya, inilah kalau orang-orang bangsat dan keparat dijadiin ustadz. Ini bikin rusak bangsa ini. Model-model novel Bak Mukmin ini. Ya. Teman-teman, saya mau cuma ingatkan teman-teman. Kadang orang itu menutup mata ya. Bahwa Israel di satu sisi ya, memang di dalam kitab-kitab suci tertentu, khususnya di Bible, di Alkitab, kitab suci yang dipakai orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, dan juga di dalam Al-Quran. Dalam 3 kitab ini ya, Taurat, Injil, dan Al-Quran, Israel itu ada satu waktu memang dikatakan sebagai bangsa yang kurang ajar. Itu sebabnya di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama itu, dikirimin nabi-nabi. Nabi itu kan artinya pemberi peringatan. Nah, bangsa kalau sampai dikirimi pemberi peringatan, itu berarti bangsa itu sudah kurang ajar. Bahasanya Alkitab dikatakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, jadi perlu dikirimi terus pemberi peringatan alias nabi-nabi. Dan tidak cukup nabi-nabi. Mereka minta raja-raja, dikasih raja. Belum lagi bertobat, minta imam, dikasih imam. Ya jadi nabi, imam, rasul, raja, hakim. Tapi nggak bertobat. Maka di Alkitab ada banyak ayat dikatakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ya, kurang ajar banget. Tapi juga ada ayat yang mengatakan bahwa Israel ini bangsa yang terpilih. Bangsa pilihan. Itu di Bible. Nah, bagaimana di Al-Quran? Sama. Ada ayat di Al-Quran jelas dikatakan, ingatlah Israel, nikmatku yang kuberikan melebihi bangsa-bangsa lain. Jadi Israel itu menurut Al-Quran, ya sekali lagi, menurut Al-Quran, adalah bangsa yang pernah dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Ya, jadi dalam hal ini teman-teman jangan heran. Ya. Menurut penelitian ilmiah, kecerdasan orang-orang Israel itu lebih dari kebanyakan bangsa lain. Mengapa? Ya karena kesaksian Al-Quran ini. Apa yang disampaikan Al-Quran ini benar. Israel itu pernah dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Itu sisi yang pertama. Tapi sisi yang kedua, Israel di dalam Al-Quran juga pernah dikatakan sebagai bangsa yang kurang ajar. Nah, artinya teman-teman, ya, kita melihat satu kasus itu yang adil. Jangan disamaratakan. Ada kalanya dalam kasus tertentu Israel memang kurang ajar, sehingga perlu dikirimi nabi, pemberi peringatan terus ya. Jadi jangan bangga kalau ada satu bangsa dikirimi nabi, berarti hebat. Bukan. Semakin banyak bangsa yang dikirimi nabi, itu membuktikan bahwa bangsa itu bejat, kurang ajar, morsal, tegar tengkuk. Ya, itulah Israel. Tetapi kita jangan menutup mata. Israel itu pernah dikhususkan oleh Sang Pencipta. Itu menurut Bible dan juga menurut Al-Quran. Nah, jadi jangan disamaratakan. Jangan kebencian model-model seperti novel Bak Mukmin ini dipercaya, teman-teman. Jangan. Saya kasih ilustrasi. Di Indonesia nih tahun 2001 atau 2022 kemarin ya. 2020, 21, 22. Pernah ada survei katanya. Orang-orang di Indonesia ini ternyata sebagian besar IQ-nya ya. Intelligent quotient-nya, tingkat kecerdasan intelektualnya itu lebih rendah dari Simpanse ya Pak. Itu menurut survei. Nah, tetapi apakah berarti semua orang Indonesia IQ-nya lebih rendah dari Simpanse? Kan tidak. Ya, jadi jangan digeneralisir. Begitupun beberapa puluh tahun yang lalu, Bung Karno pernah berkata, dalam satu momen, Bung Karno mengatakan, ganyang Malaysia. Nah, ketika itu kondisi hubungan Indonesia dengan Malaysia sangat jelek dalam hal politik. Dalam konteks itu tentu Bung Karno tidak maksud ganyang Malaysia, artinya semua orang Malaysia suruh diganyang.
Ya, bayi-bayi, anak kecil, perempuan-perempuan, semua rakyatnya diganyang. Bukan. Yang maksudnya ganyang Malaysia itu politikus-politikus Malaysia yang kurang ajar pada saat itu. Jadi jangan digebiah uya. Nah, begitupun ketika di dalam kitab suci tertentu, khususnya Al-Quran dan Bible, ada satu waktu Allah atau Sang Pencipta mencerca bangsa Israel, tapi juga ada satu waktu memuji, bahkan menjadikan bangsa Israel bangsa yang terpilih. Ini harus dilihat secara berimbang. Oke, gitu aja tanggapan saya untuk sementara. Terima kasih buat yang menyimak. Sip.